Halo, apa kabar? Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat GBI Pasir Koja, baik yang di pusat maupun di cabang. Sudah 1 tahun lamanya kita mengikuti acara ibadah online ini. Kami berharap supaya cinta kita kepada Tuhan tidaklah berkurang, tetapi semakin besar dan semakin besar. Bagi saudara-saudara yang memerlukan informasi tentang kegiatan gereja, saudara dapat melihatnya di website atau IG yang tertera di bawah ini. Atau bagi saudara-saudara yang memerlukan konseling kesehatan atau konsultasi, saudara juga dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memulai acara ibadah online kita di hari ini, kita akan sama-sama menutup mata kita akan sama-sama menundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa, Bapak di surga, sebentar kami akan memulai acara ibadah online. Kami berdoa, kami menyerahkan sepenuhnya Bapak di surga ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berfirmanlah dan berbicara kepada kami Bapak di surga, supaya firman yang Kau katakan, yang Kau firmankan di hari ini Bapak di surga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kuasa kasih-Nya begitu luar biasa melimpah bagi setiap kita. Amin. Dia adalah Allah yang baik, teramat baik bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Dia sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku.
jemaat Tuhan, katakan, Dia sungguh baik bagi kita. He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Haleluya, bebas, bebas. Haleluya Yesus, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya Yesus. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Begitu besar cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengagungkan namanya, karena Dia begitu luar biasa bagi kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu kedua, 11 April 2021. Kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa sorgawi menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, nomor 39, dimanapun engkau berada pada saat sekarang hari ini. Baik, saya mau mengajak kita sekalian berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa sampai pada minggu kedua bulan April ini, Engkau terus menyertai dan melindungi kami. Dan kami mengucap syukur juga ya Tuhan, kami boleh melewati Paskah, di mana kami boleh memperingati bagaimana Engkau mati dan bangkit kembali untuk memberikan kekuatan, keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau sebagai juru selamat kehidupannya. Terima kasih Bapa, bersabdalah pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kemuliaan, keagungan, dan di dalam kuasa nama Yesus itulah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kedua bulan April ini kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah tema yang menarik, yaitu kuasa salib Yesus. Selama bulan April ini kita merayakan sebuah kemenangan, Paskah dalam bulan April ini. Biarlah kuasa dari sorga menyertai saudara sekalian. Saya mau mengajak saudara, kita melihat kitab yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Silahkan saudara mengambil Alkitab saudara, nanti saya akan menuntun saudara kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Setelah saudara siapkan, saya mau mengajak saudara kita membaca Kolose pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat yang ke-10, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat yang ke-11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat yang ke-15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat, kita sudah membaca ayat-ayat ini. Dan kalau kita perhatikan baik-baik saudara, Kolose itu adalah sebuah kota yang terletak 100 mil dari Efesus di lembah sungai Likus. Kota yang kaya hasil tambang, namun di sini ajaran filsafat duniawi bertumbuh dan berkembang
seperti ajaran Gnostik yang mengancam eksistensi gereja. Mengapa kita perlu melihat bahwa dalam salib itu ada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, atau yang ke-1, menurut pembacaan kita tadi, saudara, ya, salib juga memberikan sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa kita sebagai orang Kristen harus waspada terhadap filsafat dunia. Ini yang pertama. Karena itu dalam Kolose 2 ayat yang ke-8 tadi kita sudah sebutkan, kita sudah baca bersama-sama. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita mesti melihat apakah salah satu filsafat dari ajaran-ajaran dunia ini, yaitu ajaran Gnostik. Apa itu Gnostik atau ajaran Gnostik? Ajaran Gnostik adalah filsafat duniawi yang mengajarkan penyangkalan karya Allah di bumi dan menolak karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Ajaran yang berusaha meracuni pemikiran manusia agar tidak percaya kepada Tuhan dan menyelewengkan kebenaran. Jadi betapa ajaran filsafat ini sangat mempengaruhi iman Kristen. Karena itu kuasa salib Yesus harus kita lihat, harus kita baca sungguh-sungguh, harus kita renungkan sungguh-sungguh. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 9. Saya akan membacakan buat saudara pentingnya salib ini. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya salib Kristus. Minggu lalu kita sudah memperingati kebangkitannya. Dia mati di atas kayu salib. Dan salib ini memiliki kuasa yang luar biasa. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita perlu lihat dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua dari uraian kita pada hari ini, sesuai dengan pembacaan Kolose 2, ialah kuasa Allah yang membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30 sampai 31. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin juru selamat. Yesus bangkit, kita peringati minggu yang lalu, Paskah itu, saudara. Siapa yang membangkitkan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Inilah iman Paskah, kematian dan kebangkitannya merupakan dasar yang teguh dari iman Kristen. Karena itu kita wajib mengucap syukur bahwa kematian Yesus bukan sebuah kekalahan, bukan sebuah penghinaan, bukan sebuah penurunan nilai-nilai rohani, tapi kebangkitan Yesus adalah sebuah kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ini poin yang kedua yang kita perlu pelajari, bahwa kuasa salib itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang indah bagi umat Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, ini tidak kalah pentingnya. Ada apa dalam kuasa salib Yesus? Poin yang ketiga itu berkata seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam salib itu, saudara, ada pengampunan dan penghapusan surat hutang. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mengampuni dosa saudara, menghapuskan dosa-dosa kita manusia dari surat hutang, agar supaya kita mengalami anugerah yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Seperti pengajaran dari Gnostik tadi, saudara, ya, yang mengingkari
yang tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, ini hal yang sangat penting. Jangan sampai kita menjadi hamba manusia. Kita menjadi hamba dari pengajaran-pengajaran yang dilakukan atau yang dibuat oleh manusia. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah keselamatan dan kehidupan bagi orang yang percaya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Hampir sama ayat itu berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuh saudara. Kita bakal menjadi hamba manusia. Kita adalah anak-anak pilihan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Karena salib Yesus Kristus yang memungkinkan kita dapat menerima perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Ini poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan poin yang keempat dari pembacaan kita di dalam Kolose pasal 2 ini. Salib itu mendeklarasikan sebuah kemenangan, sebuah victory, sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika di kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan sudah selesai. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 juga, bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, anak-anak kecil, siapapun saudara, penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak bisa sakit, tapi Tuhan Yesus telah menebus termasuk segala penyakit kita sekalian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 bagian yang A saja saudara. Dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yesus artinya juru selamat. Tetapi Kristus artinya yang diurapi. Jadi Yesus itu, Kristus itu adalah juru selamat yang diurapi oleh Bapa Sorgawi. Karena itu jangan takut saudara. Jangan bimbang. Jangan mengalihkan pandangan kita kepada dunia ini. Tapi terus memandang salib Yesus. Karena di sanalah ada sebuah kemenangan yang dijamin bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia saudara. Karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 57 juga mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus Kristus tidak usah ditambah-tambah lagi saudara. Bukan Kristus plus sunat. Bukan Kristus plus pekerjaan baik. Ya seperti dikatakan tadi, sunat bisa mempengaruhi bagi orang Yahudi, betul. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, sunat yang terpenting adalah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sunat roh, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara. Ada sebuah budaya saudara ya, di orang-orang Romawi. Apabila mereka bertempur dan mengalahkan raja-raja, mengalahkan pemimpin-pemimpin yang mereka taklukkan saudara, pada hari tertentu, pada hari kemerdekaan mereka saudara, maka seperti dikatakan pada ayat yang ke-15 tadi saudara, dikatakan di sana, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah siapa? Pemerintah-pemerintah kegelapan saudara, dan penguasa-penguasa, dan pemerintah dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saya katakan tadi ada sebuah budaya ya di Romawi. Apabila mereka telah berhasil memerangi sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah wilayah saudara, pemimpin-pemimpin itu akan dibawa ke Romawi saudara. Terus apa yang dilakukan saudara? Ada pawai besar. Para pemimpin, tentara Romawi yang berhasil memenangkan peperangan itu akan berada di garis paling depan saudara. Mereka baris di paling depan. Lalu di belakangnya saudara, ada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang dikalahkan. Juga mereka berbaris. Bahkan mereka bisa dirantai saudara, dan dipertontonkan. Inilah sebuah kemenangan bagi bangsanya. Sehingga saudara, ini pun dalam kehidupan yang kita telah baca tadi saudara, ayatnya saudara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara saudara, yang telah dikalahkan akan dipertontonkan
kepada dunia ini bahwa Yesus melalui salibnya, saudara, telah memperoleh kemenangan. Luar biasa, saudara. Inilah sebuah kuasa dari salib Yesus. Saya percaya dengan kuasa ini saudara pun akan mengalami kemenangan. Hari-hari ini saudara mungkin mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami berbagai macam situasi yang mungkin tidak mengenakan saudara. Tapi percayalah saudara bahwa kemenangan itu ada di dalam kuasa Allah. Kemenangan itu ada pada saudara. Seperti dikatakan juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Kita adalah orang-orang yang menang, lebih dari pemenang, more than conqueror, lebih dari pemenang, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan gerejanya, dan penguasa-penguasa yang dikalahkan akan dipertontonkan kepada dunia ini, karena Yesuslah pemenang, dan saya dan saudara yang sebagai pemiliknya, dimiliki oleh Dia, saudara. Maka kita juga adalah pemenang-pemenang. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk firman Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami lebih dari pemenang. Karena salib itu Tuhan memberikan kami sebuah sinyal, sebuah tanda, sebuah deklarasi bahwa kemenangan itu telah kami peroleh apabila kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kami kewaspadaan untuk menghadapi ajaran-ajaran dunia ini. Firman-Mu memberikan kami jaminan kemenangan Tuhan. Firman-Mu memberikan jaminan bahwa Engkau telah membayar utang-utang dosa kami. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan telah menang dari kuasa-kuasa maut. Di dalam kuasa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kemenangan itu hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita melakukan perjamuan kudus. Ya, karena itu saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah, saudara boleh mempersiapkan cawan dan anggur, serta roti yang saudara telah persiapkan, saudara boleh bagikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kalau saudara sudah lakukan itu, saya mengajak saudara bangkit berdiri, lalu saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, dan kita mau mengucap syukur bahwa Kristus yang telah mati itu telah memberikan kemampuan untuk kita hidup dalam kemenangan. Karena itu, angkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala saudara, dan perhatikan firman Allah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perbuatlah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur atas tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, disalibkan saudara, untuk mengampuni segala dosa dan semua kesalahan kita. Mari kita bersyukur bahwa kita mengalami pemulihan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh mengangkat cawan saudara, dan perhatikan juga firman Allah ini. Demikian juga Ia mengambil cawan,
dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Adalah sebuah lambang, saudara. Darah Yesus memberikan kita penyucian dari segala dosa. Dan Dia akan memberikan kita kemenangan lagi, saudara. Mari kita sambut cawan ini, darah Yesus ini, lambang darah Yesus ini, untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-26 mengatakan, dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tugas saya, tugas saudara, tugas jemaat, tua muda, besar kecil, siapapun saudara, pria maupun wanita, tugas saya dan saudara adalah memberitakan kabar baik kepada siapapun yang saudara temui yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah inti dari perjamuan kudus ini, saudara. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan Yesus pasti akan memberkati saudara dengan bersatunya tubuh dan darah Yesus di dalam kehidupan kita. Kita memiliki nilai-nilai, benih-benih kemenangan melalui kuasa salib Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Anda sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita telah 1 tahun bertemu di ibadah online. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya Raidisya, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 11 April 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, dan cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 11 April 2021 adalah Ahli Waris. Untuk aktivitas online, silakan difoto dan dikirim ke guru Abi masing-masing ya, paling lambat jam 5 sore ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut sebab Ia telah bangkit. Mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko, Selasa 13 April 2021 pukul 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak PDP Reinhard AP Siagian dengan tema Jangan Takut, Tuhan Yesus Memberkati. Mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan, siapa nih yang rindu untuk ibadah onsite youth yang akan dilaksanakan lagi? Yuk kita mulai bersama-sama ibadah youth onsite pada tanggal Sabtu 17 April 2021 pukul 5 sore dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Ibadah onsite ini akan kita jalankan dulu sekali dalam setiap bulannya sambil melihat perkembangan di masa pandemi ini. Sebelum mengikuti ibadah onsite ini, teman-teman dapat melakukan reservasi melalui link yang akan di-share di grup Line atau teman-teman dapat menghubungi Kevin LD1 di nomor 089 67 65 94 15. Yuk,
Mari kita bersama-sama beribadah di ibadah Youth Onsite. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Raidisya, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap supaya firman yang didapat di hari ini bisa menjadi rema dan juga bagian dalam kehidupan kita setiap harinya. Bagi saudara yang memerlukan doa atau ingin didoakan, saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita di hari ini, kita akan sama-sama berdoa siapa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa Bapa di surga untuk bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami dan juga segenap jajaran yang memimpin negara Indonesia. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka, Bapak. Supaya apa yang mereka putuskan kepada keputusan yang terbaik yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur Bapak untuk vaksin yang sudah didapat Bapak oleh bangsa Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya vaksin dapat dibagikan secara merata dan juga dapat berfungsi dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat Pasir Koja supaya Tuhan memberkati satu demi satu jemaat GBI Pasir Koja ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami masalah atau kesulitan dalam keuangan atau kesulitan dalam hal-hal yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, supaya keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah pertemuan pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara lalu kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa kuasa salib Yesus adalah sebuah kuasa yang luar biasa, yang memberikan kami
sebuah deklarasi kemenangan, sebuah deklarasi kekuatan yang membuat kami semakin semangat, semakin bergairah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitan itu, kuasa salib yang hebat itu akan memberikan kami kemampuan untuk hidup di dunia ini dengan bersaksi bagi hormat dan kemuliaan Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Sama-sama kita berkata, amin.